Halo, bertemu lagi dengan saya Sonia Aulia Martin, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri Rawajudu Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Dalam kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul 1.2 mengenai koneksi antar materi, di mana koneksi antar materi ini berkaitan dengan modul 1.1 yang membahas mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Dalam refleksi kali ini saya menggunakan model refleksi 4P, di mana terdapat peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 adalah saya belajar mengenai bahwa guru bagaikan pak petani yang menyiapkan lahan dan melakukan perawatan, sedangkan murid sebagai benih yang akan ditanam. Kemudian, guru bertugas untuk menebalkan garis-garis samar yang terdapat pada murid dengan cara menuntun dan menjadi among dalam pembelajaran, serta menerapkan semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso dan tutwuri handayani. Kemudian, dalam pembelajaran, guru harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga nantinya pembelajaran dapat berpihak kepada murid. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak serta menganalisis nilai dan peran guru penggerak dari beberapa calon guru penggerak dan penerapannya, di mana nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Sedangkan peran dari guru penggerak yaitu meliputi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas, praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan antara modul 1 dan TT2 yang dapat saya pahami adalah pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghambak pada anak dengan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman, menurut saya hal ini sangat berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu inovatif, berpihak kepada murid, dan berperan menjadi pemimpin pembelajaran, yang semuanya itu terdapat dalam modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Perasaan, saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan berjalan di tempat yang sangat jauh dan gelap. Kemudian saya menemukan sebuah cahaya yang bersinar sangat terang. Saya sangat gembira dan senang sekali karena dengan cahaya tersebut saya dapat berjalan dengan pasti dalam mencapai tujuan. Cahaya terang tersebut saya ibaratkan adalah ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini, di mana tadinya saya belum mengetahui dengan benar sebagaimana seharusnya cara mendidik murid. Dengan adanya cahaya yang terang tersebut, saya merasa tergugah dan termotivasi untuk menerapkannya dalam pembelajaran, sehingga nantinya bisa mendapatkan hasil terbaik secara maksimal. Refleksi pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa guru hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan saja kepada murid. Perolehan nilai siswa dari aspek kognitif yang tinggi merupakan keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran.
Refleksi tidak pernah saya lakukan karena saya beranggapan bahwa pembelajaran sudah berhasil dengan nilai yang tinggi. Diskusi tentang proses pembelajaran tidak perlu saya lakukan karena saya beranggapan bahwa proses pembelajaran saya sudah baik. Kemudian setelah saya mendapatkan ilmu dari CGP ini, saya berpikir bahwa tugas guru bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi harus bisa menuntun siswa, mengarahkan, membimbing segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru harus bisa menjadi among dalam pembelajaran dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Serta seorang guru harus bisa menerapkan semboyan pendidikan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso dan tuturi handayani. Selanjutnya, dalam melakukan penilaian bukan hanya ranah kognitif saja yang dinilai, tetapi perlu dilakukan penilaian ranah afektif dan ranah psikomotorik. Refleksi sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang kita lakukan sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Apabila belum sesuai, maka akan diadakan perbaikan agar kegiatan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dan apabila sudah sesuai dengan yang kita harapkan, maka dapat kita kembangkan lagi. Selanjutnya, diskusi sangat penting dilakukan untuk mendapatkan ide dan gagasan baru dalam berbagai kegiatan di sekolah, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Refleksi dari penerapan, yaitu pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang adalah melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk mengetahui dan memetakan kemampuan murid sehingga dalam pembelajaran dapat menciptakan suasana yang nyaman. Dalam hal ini berkaitan dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid. Selanjutnya, berinisiatif untuk mengikuti seminar daring atau luring untuk meningkatkan kompetensi guru. Hal ini berkaitan dengan nilai calon guru penggerak, yaitu mandiri. Kemudian selalu introspeksi diri dan berpikiran terbuka dalam setiap hal, serta melakukan perbaikan dan pengembangan dari setiap kegiatan yang dilakukan. Nilai dari calon guru penggerak yaitu refleksi. Melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan ide dan pemikiran baru. Dalam hal ini berkaitan dengan nilai calon guru penggerak yaitu kolaborasi. Selanjutnya, menggunakan hal-hal baru atau teknologi dalam proses pembelajaran. Ya, dalam hal ini berkaitan dengan nilai calon guru penggerak yaitu inovatif. Demikian mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.